Shalom sahabat Blessing, kembali lagi dengan saya Marshall Blessing di Blessing Story. Blessing Story adalah sebuah wadah bagi setiap sahabat Blessing untuk menceritakan mengenai kebaikan Tuhan yang pernah dialami sehingga menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Hari ini kita kedatangan salah satu sahabat Blessing, yuk langsung aja kita kenalan. Halo, Shalom Armita, Shalom, apa kabarnya? puji Tuhan baik. Wah, puji Tuhan. Kalau boleh tahu, Armita berasal dari kota mana ya? Untuk sekarang Nita lagi domisili di Kota Medan, tapi asli sebenarnya dari Nias Gunung Sitoli. Wah, jauh banget. Hmm, Salam kenal ya. ya Arnita dari kota Jakarta. Salam kenal buat Kak Marshall. Iya, Arnita kalau boleh tahu kesibukan Arnita akhir-akhir ini apa ya? Nita lagi mengerjakan skripsi ya, lagi tugas akhir, sedang bergumul juga dengan tugas akhirnya. Namun kemarin baru aja selesai mengikuti tes CPNS. Oke, Arnita kita doakan ya supaya skripsi yang sedang dikerjakan semuanya dapat dikerjakan dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan dan akhirnya bisa lulus dengan tepat waktu. Amin. Sahabat Blessing, hari ini kita mau mendengarkan kesaksian hidup mengenai kebaikan Tuhan yang pernah dialami oleh Arnita, di mana firman Tuhan begitu berkuasa di dalam kehidupan Arnita. Yuk langsung aja yuk kita mendengarkan kesaksian hidup dari Arnita. Silakan Arnita. Baik, sebelumnya Nita mau mengucapkan terima kasih banyak buat sahabat Blazing, terutama buat Kak Marsal ya, karena udah beri kesempatan untuk Nita bisa berbagi kesaksian tentang betapa berkuasanya firman Tuhan di dalam kehidupannya Nita. Dan ini membuat Nita itu benar-benar sungguh bersuka cita, sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena di momen yang tepat Tuhan juga izinkan kita untuk bisa sharing ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang itu bisa merasakan hal yang sama seperti yang Nita rasakan. Oke, ini Nita langsung aja ya sharingnya. Jadi sejak bulan Juni kemarin Nita mengikuti ujian tes CPNS dan puji Tuhannya dimulai dari pendaftaran online, kemudian pendaftaran ulang, dan ikut tes SKB dan juga tes SKB, puji Tuhan, Tuhan Yesus sertai. Nah, untuk melalui semua proses itu tuh sebenarnya tidak mudah ya, ada banyak problem yang tentunya Nita hadapi, dan puji Tuhan sahabat Blessing merupakan adalah teman penopang doanya Nita juga. Jadi karena sahabat Blessing mendukung Nita dalam doa, akhirnya Nita boleh melewati masa-masa atau proses yang gak mudah itu terbilang selama kurang lebih 6 bulan. Dan kemarin di akhir bulan November Nita mengikuti tes SKB CPNS. Nah ini nih sebenarnya daerah yang dituju adalah daerah Bintan, itu Kepulauan Riau, artinya di luar dari Pulau Sumatera. Nah kemudian tiba di hari H mau ujian, Nita biasanya baca firman Tuhan ya, merenungkan firman Tuhan di salah satu aplikasi Alkitab. Itu muncullah satu ayat Alkitab itu yang terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 7, itu berbunyi seperti ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Nah di pagi hari sebelum ujian CPNS, firman ini ketika Nita baca itu benar-benar Nita imani bahwa segala sesuatu yang baik, apapun itu, apapun yang akan Nita hadapi dan apapun yang akan Nita dapatkan nanti setelah selesai ujian, Nita percaya itu adalah yang terbaik dari Tuhan, apapun itu hasilnya. Nah meskipun nih Nita imani, tapi Nita tidak menyangka kalau sebenarnya firman ini tuh benar-benar akan terjadi gitu. Kemudian di jam 2 siang Nita ujian, tapi waktu ujian itu tuh tempat deg-degan ya, sempat deg-degan, sempat gemetar, khawatir gitu karena kemampuan juga terbatas, materi juga yang dibahas itu adalah materi yang baru bagi Nita, jadi ya Nita sadari bahwa kemampuan itu ya tahulah levelnya di mana gitu kan. Tapi Nita tetap ingat yang ayat tadi pagi tuh yang Yakobus pasal 1 ayat 7, bahwa ya apa yang udah Tuhan tetapkan
tidak akan pernah tertukarkan gitu loh. Jadi oke, Nita ambil sikap hati untuk bisa tenang mengerjakan soal ujian. Selesai mengerjakan soal ujian, Nita klik selesai, itu muncul nilai 290. Nah, di situ tuh Nita cuma bilang terima kasih Tuhan Yesus, tapi di sisi lain masih ada rasa deg-degan gitu karena Nita punya ekspektasi tinggi nih. Gitu kan, punya ekspektasi tinggi kalau misalnya aku harus dapat nilai kalau bisa 300 ke atas tapi dapatnya 290. Pas keluar ruangan tanya ke teman yang duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan, tadi dapat nilai berapa? Yang lain dapat nilai, wah aku dapatnya 310, dapatnya 320, dapatnya 400. Aduh, Nita sampai deg-degan. Terus kemudian pas udah sampai keluar lagi ruangannya, ketemu mama, ketemu orang tua, ditanyain gimana nak, Nita cuma diam gitu. Jadi kayak ada rasa, bener nggak sih nanti Nita bakalan bisa dapat ini, hasilnya bagus nggak? Nah, kemudian pas udah di atas mobil tuh Nita sepertinya diingatkan kembali sama firman Tuhan yang tadi pagi gitu. Firman Tuhan yang tadi pagi yang katanya setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Jadi ketika Nita ingat firman itu, Nita merasa damai. Nita bilang, Tuhan jangan biarkan keadaan, nilai angka yang tadi sudah Nita dapatkan itu bisa merusak damai sejahteranya Nita dan juga mengganggu pemikirannya Nita, mengganggu ketenangannya Nita, atau mengganggu imannya Nita untuk goyah sama firman Tuhan. Akhirnya Nita diam, terus teman-teman yang mungkin mendukung Nita juga sambil nonton live score hasil tes CPNS, mereka nelpon, Nit gimana ujiannya? Nita bilang, kita dapat nilai segini. Oke Nita tenang ya, kita bantuin buat ngitung nilainya. Nah, puji Tuhannya teman-teman langsung dengan segera menghitung nilai. Nah, di posisi formasi yang Nita lamar ini yang diterima adalah 5 orang. Nah, puji Tuhannya di hari itu setelah dihitung nilai dari SKD dan SKB, akumulasi nilainya semuanya itu Nita ada di peringkat ketiga. Nah, Nita ada di peringkat 3. Nah, Nita sampai bilang oke, puji Tuhan. Tapi lagi Nita masih tetap gimana ya, masih merasa agak ragu karena masih ada yang ujian nih, 3 orang lagi di besok paginya, Jadi perasaan untuk goyah itu tuh sebenarnya ada gitu loh. Bahkan perasaan khawatir itu sudah sempat timbul. Hanya saja Nita kembali diingatkan lagi sama firman Tuhan yang tadi gitu. Akhirnya Nita mikir, oke, ini kayaknya Tuhan memang udah ngomong ke Nita, Nita lebih baik tenang gitu. Padahal sebenarnya kesempatan untuk memilih tidak percaya lagi sama firman Tuhan itu ada. Karena gini, posisi Nita nomor 3 di hari itu bisa saja tergantikan oleh 3 orang yang esoknya ujian gitu. Kemungkinan besar untuk tergeserkan posisinya itu ada. Nah, dan ketika Nita memilih untuk oke, aku percaya apa yang Tuhan sudah katakan tadi pagi, Tuhan udah ngomong sama Nita, itu tidak akan berubah, maka Nita yakin gitu loh. Oke Tuhan, Nita amini gitu loh, Nita yakini gitu. Terus Nita bawakan dalam doa malam itu, Nita cuma minta, Tuhan, kalau memang Tuhan yang berkenan untuk Nita hari ini dan Nita ada di posisi 5 besar, Nita yakini sampai besok seperti apa yang Tuhan tadi pagi sudah bilang ke Nita, posisi itu juga tidak akan tergantikan, kayak gituin. Kalau memang Tuhan sudah menetapkan bagiannya Nita, ya tidak akan bisa seorang pun bisa menggantikan posisinya. Nah, kemudian malam itu puji Tuhan Nita bisa tidur tenang. Besok paginya Nita bangun, Nita doa, kemudian dapat firman Tuhan lagi. Ini Tuhan ngomong terus ini sama Nita buat menenangkan hati Nita. Kalau misalnya tadi orang biasa yang mungkin gak baca firman Tuhan atau gak ada mengambil kesempatan untuk percaya kepada Tuhan, mungkin bisa saja mereka memilih untuk khawatir ya menurut Nita sebenarnya. Tapi karena memang ini tuntunan Roh Kudus, Tuhan pengen benar-benar nenangin hatinya Nita
dikasih ayat firman Tuhan ini dari Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Firman-Nya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di situ tuh Nita kayak seakan-akan disiram air ya kan, yang mungkin kemarin nih masih belum 100% tenangnya. Pagi itu puji Tuhan setelah baca ini langsung oke, aku tahu Tuhan ngomong lagi nih, Tuhan mau berfirman lagi sama Nita, ya kan? Tuhan mau berfirman lagi ke Nita, dan Nita bilang, oke Tuhan, Nita percaya bahwa kemarin Tuhan udah ngomong, hari ini Tuhan ngomong lagi, Tuhan akan berkati, maka Nita amini. Pagi ini Nita akan penuh dengan sukacita, Nita akan diberkati. Dan puji Tuhannya, setelah 3 orangnya ujian, Kak, setelah 3 orangnya ujian, yang lulus itu hanya 1 orang yang masuk 5 besar, dan Nita tetap bertahan di posisi 5. Ya di situ Nita benar-benar merasakan waktu Nita tahu selesai live score-nya, Nita langsung merinding, dan Nita itu langsung bilang puji nama Tuhan ya, karena Nita bayangkan bagaimana perasaan Nita semalam ketika merasakan masa-masa kritis gitu, masa-masa kritis di mana dikasih pilihan untuk bisa memilih tetap percaya sama perkataannya Tuhan atau memilih untuk terus khawatir gitu. Dan ternyata di situ Nita benar-benar merasakan Tuhan berbicara. Perkataan Tuhan itu memang benar-benar kalau kita benar-benar percaya gitu loh. Jadi Nita benar-benar, Tuhan Yesus ini benar-benar sampai Nita gak bisa ngomong apa-apa lagi gitu kan. Nita gak bisa bilang apa-apa selain air mata ini terus mengalir kemarin itu, sampai Nita cuma bisa nyanyi gitu loh. Thank you Jesus, 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 thank you Jesus. Nita cuma bisa ucapkan itu, Nita cuma bisa nyanyi. Nita cuma bilang, ternyata ini ya yang namanya perkataan firman Tuhan yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya yang percaya. Jadi itu adalah kesaksian dari Nita mengenai betapa besarnya, betapa berkuasanya firman Tuhan kalau kita mau mendengar, kalau kita mau mengimani, dan kalau memang kita mau percaya sama apa yang Tuhan sampaikan. Kenapa Nita bilang kayak gini? Terkadang di waktu-waktu sebelumnya, setiap kali dapatkan ayat firman Tuhan, kadang Nita ataupun mungkin kita semua yang ada di sini tuh kadang, oh ya ayatnya kayak gini, kadang kita nggak mau merenungkan gitu. Tapi ya itu tadi, karena memang Tuhan mau menyatakan kuasanya di dalam kehidupan Nita, dia mungkin sayang sama Nita, dia tuntun Nita dengan Roh Kudus, dia kasih kemampuan ke Nita untuk bisa memahami, merenungkan gitu firman-Nya di pagi hari itu sebelum Nita ujian. Jadi disitulah waktunya Tuhan mau menyatakan kuasanya, mau menyatakan mukjizatnya. Dan itu pun Tuhan masih mau izinkan gitu kan, ada masa-masa kritis gitu untuk bisa Nita memilih atau tidak. Artinya Tuhan mau lihat respon hati Nita ketika Nita udah dinyatakan A, Nita masih mau gak tetap memilih percaya gitu. Tapi ya puji Tuhannya, Nita kuat ya, karena memang Tuhan kasih kesempatan untuk Nita, akhirnya Nita memilih untuk tetap percaya sama firman-Nya. Sekian Kak, kesaksian dari Nita. Oke Arnita, terima kasih ya Arnita untuk kesaksiannya. Iya Kak. Sahabat Blessing, hari ini kita kembali diingatkan bahwa firman Tuhan begitu berkuasa di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Ketika kita percaya kepada setiap perkataan Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, maka kita akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja secara ajaib dan nyata. Arnita adalah salah satu anak muda yang mempercayai perkataan Tuhan ketika Arnita sedang menghadapi pergumulan. Dan Tuhan buktikan bahwa Tuhan tidak pernah lalai di dalam menepati setiap perkataannya. Oleh sebab itu, apapun pergumulan yang sedang sahabat Blessing alami saat ini, tetaplah percaya
dengan perkataan Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari dan renungkanlah firman Tuhan itu di dalam kehidupan sahabat blessing semua. Sehingga kita menjadi pribadi yang mendapatkan ketenangan, kita menjadi pribadi yang mendapatkan kekuatan untuk dapat menghadapi segala keadaan. Sekali lagi terima kasih ya Arnita untuk kesaksiannya. Oh ya Arnita, boleh nggak berikan pesan-pesan singkat gitu ya untuk setiap sahabat blessing yang telah mendengarkan blessing story hari ini? Oke Kak. Nita cuma mau sampaikan buat teman-teman semua yang saat ini lagi nonton Sahabat Blessing. Nita cuma mau bilang apapun pergumulan kita, apapun masalah yang sedang kita hadapi, baik itu susah ataupun senang, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya kepada firman Tuhan dan perkataannya Tuhan, dan tetap peka sama panggilannya Tuhan. Dan kalau memang hari itu Tuhan ngomong, Tuhan menyampaikan sesuatu ke kita, baik dari firman Tuhan yang kita baca, orang-orang sekeliling kita, maka tenangkanlah hati kita ya untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Ya, Kak. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Arnita untuk kesaksiannya. Untuk setiap blessing yang diberkati dengan konten blessing story hari ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe ya YouTube channel dari Blessing Entertainment. Untuk setiap sahabat blessing yang juga rindu untuk menceritakan mengenai kebaikan Tuhan yang pernah sahabat blessing alami secara pribadi, sahabat blessing bisa langsung mengklik link yang terdapat di kolom description YouTube channel Blessing Entertainment. Sampai jumpa di blessing story selanjutnya. See you and God bless you.